Kalau misalkan nih bun, kita lagi oprek Android, terus lagi utek-utek custom ROM, yang ada di pikiran kita itu nggak hanya mikirin jadak sebelah udah kawin lagi apa belum, ya kan? Pasti ada salah satu dari kalian kepikiran nih, apa bedanya ROM ODEX dan ROM DODEX? Saking seriusnya mikirin perbedaan ROM, sampai lupa bayar hutang di warung Binci. Nah, di video sekarang bakalan Bang Ojan jelasin sampai ke nomor hutangnya bun. Cek 123. Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan Santoso. Dimana ada Bang Ojan, di situ pasti ada HP warganya yang break. Nah, di video sekarang Bang Ojan bakalan jelasin perbedaan ROM ODEX dan ROM DODEX bun. Kenapa harus Bang Ojan jelasin? Soalnya tanpa sadar kalian menggunakan salah satu jenis ROM yang sudah Bang Ojan sebutin. Oke, sebelum lanjut nih ya, ada bagusnya kalian manfaatkan jempol tangan atau jempol kaki buat menekan tombol like dan subscribe yang sudah Bang Ojan sediakan di bawah. Jangan jadi penonton yang pelit jempol bun, kubur anak sing sempit. Komo bari ngebeledug teh mah. Oke, nyanyut. Istilah ODEX dan DODEX ya mungkin udah sedikit asing di dadanguan kalian bun. Karena yang sering kalian dengar hanya modol, dan modol. Terus modol sampai kombinasi modol. Padahal nih ya, istilah ODEX dan DODEX itu masih tetap berjalan di versi Android sekarang bun. Jadikan contoh nih ya, di ROM yang kalian pakai sekarang tuh, entah menggunakan stok ROM atau mungkin menggunakan custom ROM. Nah, ODEX dan DODEX itu adalah sebuah ekstensi dari aplikasi yang terpasang di HP Android. Awal mulanya sebuah aplikasi itu berjenis DEX. Ini adalah versi dasarnya sebuah aplikasi yang dikompilasi dan dijalankan oleh Dalvik Execute. Jadi kepanjangan dari DEX itu adalah Dalvik Execute bun. Nah, istilah ODEX adalah sebuah aplikasi dari file DEX yang dimodifikasi. Sedangkan istilah DODEX adalah sebuah aplikasi dari file ODEX yang direkompilasi atau direstore. Jadi DEX adalah aplikasi dasar, ODEX adalah aplikasi yang sudah dimodifikasi, dan DODEX adalah aplikasi yang direstore kembali bun. Nah, aplikasi yang Bang Ojan bahas di sini adalah aplikasi sistem atau aplikasi bawaan dari ROM-nya. Jadi bukan aplikasi yang kalian download dari Google Play Store atau modal share it dari teman karena mentok kuota bun. Nah bun, dari kedua jenis ROM tersebut itu masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihannya bun. Dan gampang banget gimana cara bedainnya. Sebenarnya untuk ROM jenis ODEX, biasanya ROM yang terpasang dari oroknya bun, atau biasa kita sebut dengan stok ROM. Nah, sedangkan untuk ROM jenis DODEX itu adalah custom ROM seperti AOSP, Cyanogen Mode, SAF, dan ROM modifikasi yang biasa kita cari di mbah Google. Emang sih rata-rata kalau misalkan ROM stok itu menggunakan ROM ODEX, sedangkan custom ROM itu menggunakan ROM DODEX. Nah, cara bedain ROM yang kita pakai itu ODEX atau DODEX. Pertama nih ya, kalian buka aja aplikasi Root Explorer atau yang sejenisnya. Terus kalian buka aja directory root. Selanjutnya kalian cari aja folder yang bernama system. Nah, kalau misalkan sudah ketemu, cukup kalian masuk aja dan kalian cari folder yang bernama apps. Nah, kalau misalkan sudah ketemu, cukup kalian buka aja dan kalian lihat di situ ada banyak banget folder sesuai dengan nama aplikasinya. Cukup kalian pilih aja salah satu folder dan cek di dalamnya bun. Nah, kalau misalkan kalian hanya melihat satu file APK, artinya ROM yang kalian gunakan itu ROM DODEX. Tapi kalau misalkan kalian melihat satu aplikasi atau satu APK ditambah satu file ODEX, artinya ROM yang kalian pakai itu adalah ROM ODEX. Jadi gimana bun? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu ROM ODEX dan apa itu ROM DODEX? Ya mungkin kalau cuma tahu aja kayaknya nggak lengkap kali bun, harus ada tempenya. Sekarang Bang Ojan bakalan bahas kekurangan dan kelebihan ROM ODEX dan ROM DODEX. Untuk ROM ODEX nih kelebihannya, yang pertama adalah membuka aplikasi lebih cepat. Nah, ROM jenis ODEX membuka aplikasi akan lebih cepat dibanding ROM DODEX. Karena ROM ODEX itu memiliki file kedua yaitu file ODEX yang sudah diakses terlebih dahulu oleh Dalvik Virtual. Nah, berbeda lagi dengan ROM DODEX yang hanya memiliki satu file aja bun. Terus kelebihan yang keduanya adalah booting lebih cepat. Bukan bunting ya, tapi booting. Jadi buat animasi ROM jenis ODEX itu lebih cepat dibanding ROM jenis DODEX. Karena selama proses booting, Dalvik dan CPU itu udah bisa mengakses semua software yang ada di HP Android bun. Berbeda lagi dengan ROM DODEX, harus nunggu nyala dulu baru bisa diakses. Terus kelebihan yang ketiganya adalah lebih smooth untuk multitasking. Kenapa lebih smooth? Karena ROM ODEX itu lebih cepat dalam membuka aplikasi. Tapi kalau misalkan soal pergamingan sih, silahkan kalian jawab sendiri bun. Nah, di balik kelebihan yang sudah Bang Ojan jelasin, ROM ODEX juga ternyata punya kekurangan bun. Nah, kekurangan yang pertama, aplikasi tidak bisa dimodifikasi.
Maka dari itu bun, aplikasi-aplikasi bawaan ROM itu agak susah dipakai sama ROM custom. Nah, contohnya adalah game turbo Xiaomi. Jadi harus dirubah dulu ke Deodex, baru bisa dimodifikasi dan dijadikan aplikasi mod dan dipasang ke custom ROM. Nah, kekurangan yang keduanya adalah penggunaan memori internal. Nah, penggunaan memori internal ROM Odex itu 2 kali lipat lebih banyak dibanding ROM jenis Deodex. Maka dari itu, sisa memori internal di saat kalian menggunakan stok ROM itu jauh banget sama sisa internal di saat kalian menggunakan custom ROM. Oke, sekarang Bang Ojat bakalan jelasin kekurangan dan kelebihan ROM yang jenisnya Deodex. Kelebihan ROM Deodex yang pertama adalah aplikasi bisa dimodifikasi bun. Maksud dari dimodifikasi ini adalah dibuat jadi aplikasi mod. Contohnya dihilangkan iklannya, dijadikan aplikasi gratis, atau dikirim ke HP lain juga bisa. Nah, beda lagi sama aplikasi sabun atau aplikasi percolayan. Terus kelebihan yang keduanya adalah hemat penyimpanan. Jadi kebalikan dari ROM Odex yang boros banget internal. Sekarang kekurangan dari ROM Deodex. Kekurangan ROM Deodex yang pertama adalah booting lebih lama. Ingat, booting bukan bunting. Nah, ini masih kebalikan dari ROM Odex. Maksudnya lama di sini nggak sampai 5 menit, 1 jam, atau 1 tahun bun. Cuma beda beberapa detik aja sama ROM yang jenisnya Odex. Nah, kalau misalkan booting HP itu bisa sampai 1 tahun, mending gua pegang Samsung J2 Prime aja bun, lebih cepat buat animasinya. Terus kekurangan yang keduanya adalah membuka aplikasi lebih cepat, maksudnya lebih lama. Hanya beda beberapa detik dari ROM Odex. Jadi ROM Odex itu lebih cepat dibanding ROM Deodex. Nah bun, jadi kesimpulannya ROM Odex dan ROM Deodex itu adalah keterbalikan atau saling membujuri bun. Nah kalau misalkan kalian demen sama oprek-oprek, berarti ROM yang cocok kalian pakai adalah ROM yang jenisnya Deodex. Tapi kalau misalkan kalian nggak demen oprek-oprek, hanya bisa kicap-kicep, modal berarti ROM yang cocok kalian pakai adalah ROM yang jenisnya Odex. Kalau masalah performance dan kestabilan HP Android, ya sebenarnya sih kagak ada bedanya kalian pakai ROM Odex ataupun pakai ROM yang jenisnya Deodex. Soalnya dari kedua jenis ROM ini hanya berbeda dari kelebihannya aja bun. Nah, ROM Odex buat yang medesu dan malas gerak, dan ROM Deodex buat yang punya skill dan kreativitas. Oke bun, sekarang kalian sudah paham dan sudah jelas kan? Mulai dari perbedaannya, kekurangannya, bahkan kelebihannya bun. Itu alasannya ROM stok ataupun ROM bawaan itu emang agak susah dimodifikasi. Dan emang kurang rekomendasi juga sih bun buat dimodifikasi. Karena ya buat apa gitu, hasilnya bakalan sia-sia bun. Karena perubahannya ataupun perbedaannya itu kagak terlalu jauh sama performance dari bawaan ROM-nya bun. Nah, kalau misalkan kalian seorang pasukan sabun yang benar-benar mengutamakan performance atau pergamingan nih, kayaknya kalian nggak akan betah dipakai stok ROM bun, apalagi sampai berbulan-bulan gitu. Tapi kalau misalkan nih, kita hanya menggunakan ROM jenis Deodex dan kita diam-diam baik gitu, udah kayak gebong cau, ya sama aja bohong bun. Mendingan jelas-jelas kita pakai ROM Odex dan udah diam baik gitu. Oke, sekarang pertanyaan di video ini bun. Jenis ROM apakah yang kalian gunakan sekarang bun? ROM Odex, Deodex, atau ROM yang jenis ketiga? Emang ada bang? Oh ya adalah bun. Pengen tahu nih, HP Brick tuh bukan Odex bukan Deodex juga, tapi POEK.